Halo, selamat malam. Selamat datang di Talk Politik with Reinhard. Saya Reinhard Sirait. Pemirsa, dinamika koalisi menuju pemilu 2024 semakin intensif dengan manuver sejumlah partai politik. Setelah kunjungan DPP Partai Nasdem ke Sekretariat bersama PKB dan juga Gerindra, lalu Partai Nasdem bersama Partai Demokrat dan juga PKS melakukan pertemuan bersama dengan Anies Baswedan. Hingga saat ini, koalisi parpol belum secara resmi mendeklarasikan calon presiden bersama-sama. Apakah manuver Partai Nasdem membuat dinamika internal koalisi perubahan bersama Demokrat dan juga PKS bergejolak, dan apakah poros koalisi yang ada bisa bubar atau berubah menjadi kelompok baru dengan anggota parpol yang berbeda? Saya Reinhard Sirait, inilah Talk Politik selengkapnya. Tiga partai politik yakni PKS, Nasdem, dan Demokrat menggelar pertemuan di kediaman Anies Baswedan di Lebak Bulus, Jakarta. Ketiganya mendukung pencalonan Anies Baswedan untuk maju dalam Pilpres 2024. Pertemuan elit tiga partai ini membahas rencana koalisi perubahan yang akan terwujud dalam waktu dekat. Ketiganya bahkan sudah menyatakan satu frekuensi untuk mendukung penuh Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 itu. Kami berkumpul makan siang bersama di rumah bersama dengan teman-teman partai koalisi, yaitu dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Kemudian ini adalah obrolan rutin yang sebenarnya berlangsung terus-menerus selama ini. Jadi banyak hal yang dibicarakan, update-update, dan guyup, suasananya solid, suasana siap untuk bergerak bersama. Partai Nasdem mengaku terus menjalin komunikasi dengan Partai Demokrat dan PKS, serta membuka peluang sebesar-besarnya bagi partai lain yang ingin bergabung. Begitu juga dengan Partai Demokrat yang berharap bahwa ketiga partai ini segera menandatangani dukungan untuk Anies Baswedan dan menunggu deklarasi 20% sebagai syarat dukungan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono telah menyampaikan posisinya secara terang benderang terkait untuk mengusung Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Nah, tentu harapan kami adalah bahwa tiga partai segera menandatangani dukungan untuk Pak Anies sebagai calon presiden. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum dan sejumlah pengurus pusat Partai Nasdem menyambangi sekretariat bersama Gerindra PKB di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan elit Partai Nasdem ini disambut sejumlah petinggi PKB dan Gerindra. Dalam kunjungan ini, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali menyebutkan pertemuan dengan Partai Gerindra dan PKB untuk menjalin komunikasi seperti biasa antar parpol. Bahwa politik itu sangat dinamis, ya. Semua kemungkinan juga akan bisa terjadi, ya. Tapi paling tidak sampai hari ini dua koalisi yang satu sudah terbentuk, satu hampir juga sudah terbentuk. Nah, kita saling mendoakan, oke? Nah, pastikan siapapun pemenangnya pasti itu untuk Indonesia. Nasdem merupakan partai politik pertama yang menjadi tamu di Sekber Gerindra PKB setelah 3 hari Sekber diresmikan. Namun kehadiran Nasdem di Sekber Koalisi Gerindra PKB ini bersamaan dengan isu keretakan koalisi perubahan bersama PKS dan Demokrat. Ya, maju mundur koalisi parpol jelang pemilu 2024 itulah topik utama kita untuk malam hari ini. Seperti apa peta koalisi partai politik jelang pemilu 2024? Kita akan bahas sejumlah peristiwa politik seminggu belakangan bersama dengan 3 narasumber. 2 diantaranya bergabung bersama dengan saya di studio. Ada Bang Jansen Sitindaun, Wasekjen DPP Partai Demokrat. Bang Jansen, selamat malam, apa kabar? Selamat malam Reinhard, selamat malam penonton MNC. Ini kalau Bang Jansen sudah turun, artinya pemilu sudah dekat, gitu ya Bang? Rumahnya udah Sudah kelihatan. Juga ada Mas Saiful Huda yang bergabung lewat sambungan Zoom. Saya sapa juga Mas Saiful Huda, Wasekjen dari PKB. Selamat malam, Mas Saiful Huda.
Malam Renat, apa kabar? Oke. Johnson sama Bang Malam, Pangi. Mas Saiful. Ya, dan juga ada Bang Pangi Syarwi Caniago, Direktur Eksekutif Foxpol Center. Selamat malam, Bang Pangi. Malam Bang Reinhardt, malam Bang Jansen. Jadi, Bapak-Bapak semua, kita bahas soal koalisi parpol yang seminggu ini tampaknya cukup dinamis ya. Saya mau langsung ke Bang Pangi terlebih dahulu dari kacamata luar, melihat ada pergerakan-pergerakan partainya Nasdem, pertemuan Jokowi Surya Paloh, kemudian juga statementnya ketumnya Bang Jansen, Mas AHY. Apa yang Anda simpulkan dari situ? Ya pertama Bang Reinhardt, kalau peristiwa momentum itu kan nggak satu peristiwa ya. Ada bentangan empiris peristiwa yang menyambut setiap peristiwa itu. Ya. Tidak satu rentang, tapi panjang perjalanannya. Jadi saya pikir ada 3 peristiwa menarik. Pertama adalah peristiwa Demokrat secara resmi sudah mengatakan akan mengusung Pak Anies sebagai capres. Soal cawapres ternyata memang saya lihat AHY atau Demokrat tidak terlalu ngotot untuk memaksakan itu. Ini menurut saya sangat menarik karena bahasa seperti Mas AHY itu berkelas sekali. Karena tidak harus AHY. Ya. Tetapi prosesnya equality, setara. Kesetaraan itu artinya bukan berarti AHY tidak pantas juga, tidak berhak juga. Karena di hasil surveinya Foxpol juga menunjukkan elektabilitas beliau sebagai cawapres itu potensial. Ya. Nomor urut 2 setelah Sandiaga Uno, baru Ridwan Kamil ada di angka 16%. Nah artinya potensi beliau untuk digandeng menjadi cawapres juga ada peluang itu. Nah di dalam politik itu pendekatan koalisi kita kan sayang sekali sekarang Bang Rehat ya, koalisi berbasis figur kandidasi. Jadi kalau nggak koalisi itu, kalau nggak klik itu, kalau nggak ada calonnya, wakil calonnya itu kader mereka sebagai capres atau cawapres. Nah koalisi seperti ini rentan sekali Bang Reinhardt, karena lem perekat koalisinya nggak kuat. Dan ini yang terjadi di koalisi yang ada sekarang. Koalisi kita itu cenderung transaksional, pragmatis, jangka pendek. Jadi berkoalisi atas dasar kandidat, nominasi menurut saya agak keliru. Mestinya kan bangunan koalisi kita itu programatik, visi kecapresan, bagaimana Indonesia dibawa ke depannya, seperti apa solusinya, apa narasi tentang mengatasi persoalan kebangsaan, rute trayeknya begitu. Jadi itu yang saya maksud adalah koalisi catch all party, koalisi berbasis ideologi, program, kebijakan. Oke, Bang Pangi, ketika ada statement dari Mas AHY soal mendukung Anies Baswedan, menurut Anda apa makna di balik pernyataan Mas AHY itu? Ya bisa dua, bisa saja memang karena ingin Demokrat kalau memungkinkan itu kan potensinya ada AHY sebagai cawapres. Karena beliau adalah kader terbaik juga. Kalau kita lihat lumbung suaranya AHY juga punya basis yang berbeda dengan Anies. Misalnya ada di Sumatera, ada di Jawa Barat, ada di DKI Banten juga. Nah tetapi memang ada juga Khofifah yang kuat di Jawa Timur, Jawa Tengah dan seterusnya. Tapi kalau simbol dari ini kan kalau kita lihat apa makna simbol di balik ini, kalaupun AHY kemudian mengatakan mendukung, tapi kemudian AHY mengatakan itu diserahkan sepenuhnya kepada Pak Anies, itu kan bahasa sebetulnya sudah cukup bagus. Ada kemajuan. Artinya selama ini DNA tendensinya Demokrat itu kan koalisi seolah-olah kita berkoalisi dengan syarat. Koalisi bersyarat itu ada kesepakatan yang belum ketemu, klik. Nah orang membaca, masyarakat awam bukan saya ya, itu seolah-olah Demokrat tidak bisa mengusung Anies kalau hanya tiket kosong. Tiket kosong itu dalam arti ya harus ada kesepakatan lain. Artinya kepastian terhadap Demokrat. Nah sekarang Demokrat menurut saya agak menurun. Menurunkan saya nggak mengatakan menurunkan ego, atau apa? Egonya itu udah mulai menurun bahwa itu diberikan kebebasan kepada Pak Anies. Oke, nanti saya ke Mas Saiful Huda, tapi saya ke Bang Jansen dulu. Sebelum kita bicara soal cawapres dan lain sebagainya, Bang Jansen. Nasdem ke sekbernya Mas Saiful Huda, Gerindra PKB. Kemudian ada pertemuan Pak Jokowi Surya Paloh. Posisi Demokrat sekarang gimana ini? Ngeri-ngeri atau masih yakin banget dengan koalisi perubahan? Biasa aja. Biasa aja, nggak peristiwa itu tidak mengganggu sama sekali posisi Demokrat di koalisi perubahan? Kalau kedatangan Nasdem ke sekbernya Mas Saiful Huda, PKB Gerindra itu, karena memang kita punya tim kecil ya, Demokrat, PKS, dan Nasdem gitu. Jadi teman-teman Nasdem datang ke sekbernya PKB Gerindra itu sebelumnya sudah diberitahukan juga ke kita. Jadi itu makanya saya katakan biasa aja. Beda hal kalau sebelumnya tidak ada woro-woronya ke kita, kita kaget gitu. Jadi sudah ada pembicaraan itu terlebih dahulu? Nah biasa aja, itu kan bagian dari silaturahmi kan. Kalau pertemuan antara Pak Surya Paloh dengan Pak
Jokowi begitu, hanya beliau berdua lah yang tahu. Itu dia apa yang mereka bicarakan. Tetapi apapun yang mereka bicarakan begitu, khususnya misalnya kalau kaitannya dengan soal politik praktis begitu, nggak ada juga kaitannya dengan Partai Demokrat begitu. Kalau soal reshuffle dan lain-lain kan itu kembali ke Pak Jokowi kan begitu dia. Jadi, Yang ada kaitannya adalah kalau kemudian Demokrat tidak, Nasdem tidak lagi solid di koalisi perubahan. Itu yang ada kaitannya Bang Jansen. kalau sampai per saat ini solid, Oke. solid. Karena begini, PT 20% itu kan mewajibkan seluruh partai di luar PDIP ya untuk berkoalisi. Itu makanya butuh kesetaraan begitu. Karena semua sama-sama butuh nih. Anggaplah misalnya Nasdem ya, buatlah punya 19%. Kurang 1% ini setara yang 1%-nya. Karena tanpa 1% tidak bisa kemana-mana kan. Apalagi misalnya Nasdem, Demokrat dengan PKS ini beti-beti itu beda-beda tipis suara kursinya itu. Jadi 59, 54 kami, 50 PKS. Ya. Itu dia. Jadi tingkat kebutuhannya ini hampir sama nih. Itu makanya yang penting saat ini sebenarnya adalah bagaimana soal rintangan PT 20% itu kita tuntaskan dulu. Nah, kalau untuk koalisi kami ini, ya, mau tidak mau memang Nasdem, Demokrat, PKS harus solid. Oke. Karena kalau salah satu saja pergi begitu, nggak cukup. Kebutuhan 20%-nya mau nyari kemana? Oke, dan Anda yakin itu masih solid sampai dengan hari ini? Semoga sampai pendaftaran. Ya. Ada kata semoganya Iya soalnya. dong. Jangan hanya hari ini, karena Oke. gini, pendaftaran capres kita itu kalau tidak salah tuh tanggal 7 sampai tanggal 13 September. Masih lama sekali nih. Masih lama sekali. Itu. Kalaupun hari ini misalnya Demokrat, PKS dan Nasdem ya sepakat ya kemudian punya capres cawapres, nggak bisa kita telepon KPU. KPU karena kami udah lebih dulu sepakat nih, tolong minggu depan buka ya pendaftaran, nggak bisa. Oke. Solid saat ini harus tetap dijaga nih. Itu sampai September 2013 ini pendaftaran. Itu. Kalau soal dinamika begitu itu normal. Ini sama seperti ada 3 perusahaan besar begitu ingin melakukan merger, investasi atau diversifikasi usaha begitu di tempat tertentu. 3 perusahaan besar ini punya latar belakang yang berbeda. Termasuk proses pengambilan keputusan yang berbeda. Ada perusahaan cukup direktur utama memutuskan selesai. Ada perusahaan yang di ADRT-nya itu direktur utama nggak cukup, harus ikut juga komisaris. Ada juga perusahaan harus ikut rapat umum pemegang saham begitu. Jadi dinamika antara Demokrat, PKS dan Nasdem ini ya itu tidak mengurangi kesulitan kami. Oke. Penting nanti ketika ini sudah diikat begitu menjadi satu keluarga itu solid terus sampai September. Kalau sekarang biasa, ini kan proses ini pacaran ingin menggabungkan kan. Itu ide, pikiran, gagasan begitu. Oke. Saya ke Mas Saiful Huda. Mas Saiful Huda, bagaimana di koalisi Kebangkitan Indonesia Raya? Nah, ini kemarin juga didatangi oleh Partai Nasdem. Artinya sekarang apakah memang Anda bisa mengatakan bahwa memang akan ada partai di koalisi perubahan yang akan bergabung atau bagaimana sebenarnya? Ya, persis apa yang disampaikan oleh Jansen sebenarnya, bahwa kita menerima Pak Ahmad Ali, Nasdem, sama Willy dan kawan-kawan kemarin, karena memang mereka kontak kita, ingin silaturahim, dan lalu terjadilah agenda silaturahim itu hari Kamis itu. Ada 2 hal disampaikan oleh Pak Ali waktu di Sekber PKB Gerindra. Yang pertama, mengucapkan selamat atas sudah berdirinya Sekber PKB Gerindra, yang dalam hitungan kursi maupun hitungan suara sudah memenuhi tiket untuk mengusung dalam Pilpres 2024. Yang kedua, Pak Ali menyampaikan bahwa dinamika politik ini makin tinggi ke depan, dan dinamika politik ini prediksinya sama seperti Bang Jansen tadi, belum berujung. Nah, dalam situasi itu menjadi penting semua kekuatan politik untuk silaturahmi, menyamakan persepsi, dan ya, pasti saling menggoda menurut saya, saling mencoba untuk ada yang mengambil inisiatif, ada yang mengajak,
ada yang minta dipinang, ada yang dan seterusnya dan seterusnya. Itu biasa memang, karena waktu kita masih kurang lebih sekitar 7 bulan ke depan sampai bulan November ketika pendaftaran Pilpres pasangan presiden wakil presiden didaftarkan ke KPU. Yang ketiga menurut saya menarik ya, ini tinggal ditanya terus sama Johnson sebenarnya. Peristiwa soal dukungan Demokrat kepada Anies Baswedan, kalau dihitung secara kronologi waktu kan itu dikeluarkan malam hari sebelum pagi atau sore harinya Pak Surya Paloh datang bertamu ke istana, yang siang harinya juga diikuti siang hari sebelumnya pada hari yang sama Pak Ali, Willy dan teman-teman dari Nasdem silaturahmi ke Sekber PKB Gerindra. Ya. Itu perlu dijawab sama Johnson itu. Kronologi waktu itu bermakna apa? Kira-kira begitu. Bisa langsung ditanggapi Bang Jansen, silakan. Jadi maknanya apa ini? Kata Kang Uda, kronologi waktu. Enggak, tidak ada makna apa-apa kalau soal itu. Jadi kalau soal mendukung Mas Anies ini sebenarnya ya, sejak awal posisi Partai Demokrat ya, pasca beliau beberapa bulan lalu datang ke DPP Demokrat, itu sudah clear sebenarnya soal itu. Tinggal memang soal pembahasan Wapres ini ya, modelnya ini yang agak berbeda begitu. Berbeda itu bagaimana, Pak? Nah, itu makanya kemarin keputusan kita bersama itu sudahlah, serahkan aja lah ke bakal calon presidennya begitu. Tapi tentunya karena kita ini ingin menang begitu ya, mau tidak mau kita kembali juga ke Voxpol atau ke lembaga survei yang lain begitu. Kita lihat kan angka-angka itu, siapanya calon wakil presiden yang paling pas untuk mendampingi Mas Anies begitu. Kalau Partai Demokrat begini sebenarnya, kalau putusan Rapimnas kami kemarin itu sebenarnya tidak mendukung individu. Itu makanya saya dalam beberapa kesempatan ditanya, apakah Partai Demokrat akan mendukung Mas Anies? Saya katakan, sepanjang Mas Anies kemudian ya konsisten ya menjalankan soal perubahan dan perbaikan sebagaimana keputusan Rapimnas Partai Demokrat kemarin, sepanjang itu juga kami akan mendukung beliau. Itu makanya kalau harapan kami Partai Demokrat, biar bagus juga untuk pemerintahan Pak Jokowi ini, biarlah Pak Jokowi ya dan pihak yang ada di istana begitu memilih kandidat presiden wakil presiden ya untuk masuk dalam klaster blok lanjutkan. Kan cantik tuh kalau Pilpres kontras dia, lanjutkan dan perubahan begitu. Kalau kemudian misalnya perubahan kalah, benerlah yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi ini. Kan itu dia. Itu makanya kami fokus pada tema perubahan dan perbaikan itu. Itu yang kita katakan, kalau bisa kandidat kita ini memang ya potretnya itu adalah potret perubahan dan perbaikan. Jadi Pilpres besok kita ini agak kontras sedikit lah begitu. Itu dia. Itu makanya di Rapimnas kita akan fokus mendukung kandidat yang mendukung perubahan dan perbaikan. Sekarang kami masuk ke tema itu sekarang. Jadi kita ke Mas Anies silakan jenengan memilih wakil presidennya. Tetapi potret kita perubahan dan perbaikan ini jangan juga jadi berubah kan begitu. Itu dia. Dan itu bagus untuk pemerintahan ini. Jangan juga kemudian frekuensinya besok semua FM. Kan cantik tuh, ada FM, ada AM. Yang ingin perubahan, dia datang dengan narasinya, utang akan kami buat begini, pertumbuhan ekonomi begini, itu dia. Fiskal kita begini, moneter begini, negara maju penegakan hukum begini. Yang lanjutkan silahkan. Kami akan tetap mempertahankan utang yang tinggi ini. Nah, pertumbuhan ekonomi yang kami katakan 7% walaupun nggak sampai, tetap kami katakan akan 7 gitu misalnya. Kan cantik. Jadi ada dua pandangan atau dua sisi yang berbeda begitu ya Bang ya di Pilpres. Kalau bisa ada 3 sisi. Kalau bisa seperti misalnya teman-teman PKB Gerindra ini kan sudah cukup juga tuh untuk buat koalisi. Berdua aja sudah cukup. Jangan-jangan mereka punya sisi yang lain. Keumatan, kerakyatan, kebangsaan harus kita tarik dalam satu nafas yang sama. Misalnya temanya begitu. Macam-macam. Kan cantik. Kita kembali ke koalisi. Mas Saiful Huda, ketika setelah kemarin ada pertemuan dengan Nasdem, ini bahasa silaturahmi, bahasa ke publiknya. Tapi yang namanya pertemuan antar aktor politik, saya pikir tidak mungkin ada pembicaraan soal politik begitu loh. Jadi banyak yang kemudian membaca bahwa jangan-jangan kemudian Nasdem bisa saja bergabung dengan koalisi Anda.
masih sangat ada kemungkinan karena sekali lagi ya Nasdem kan belum punya bikin poros kan baru. Bang Jansen kan baru bikin tim kecilnya. Poros koalisinya kan belum dideklarasikan. Artinya Nasdem juga masih sangat terbuka dia bangun poros atau gabung di poros yang sudah ada dan seterusnya. Tapi pertanyaan saya belum terjawab sama Jansen tadi. Yang mana itu Mas Saiful Huda? Yang belum terjawab yang mana, Kang? Soal kronologi waktu. Soal kronologi waktu. Oh, yang tadi. Oke, nah Halo. itu nanti dijawabnya nanti setelah jeda. Kita break dulu, nanti akan dijawab oleh Bang Jansen Sitting-Down. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Oke, Anda kembali di Talk Politik with Reinhardt. Kita lanjutkan lagi diskusinya. Tadi terputus, saya mau langsung ke Bang Jansen. Jadi sebetulnya ketika Demokrat sudah menyatakan dukungan untuk mencapreskan Mas Anies, tapi kan di sisi yang lain kita belum mendengar itu dari PKS. Belum ada kesepakatan juga di dalam koalisi perubahan. Banyak yang berspekulasi ini jangan-jangan karena memang posisi wapresnya belum deal. Mas Ahaye-nya yang belum disepakati oleh koalisi itu. Bagaimana posisi Demokrat soal itu, Bang? Kalau posisi Demokrat sudah jelas. Sejak pertama Mas Anies datang, kita buka Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat itu untuk beliau begitu. Sejak itu juga sebenarnya posisi kita itu sudah mendukung Mas Anies jadi calon presiden begitu. Kalau PKS ya nggak mungkin aku komentar lah. Tetapi kalau boleh nambahi begitu ya. Karena kan calon presidennya di sini Mas Anies. Harusnya beliau lah yang mimpin koalisi ini. Itu dia. Jadi kalau memang di belakang tapi kan layarnya, ada partai politik juga yang kemudian perlu diakomodir ya. Kalau di belakang layarnya itu ada komunikasi misalnya, biasalah itulah. Ada komunikasi yang deadlock lain segala macam ya. Calon presiden juga kan bisa jadi jembatannya tuh untuk mengkomunikasikan begitulah. Jadi kalau soal PKS kapan ya kembali ke teman-teman PKS lah. Mereka punya mekanisme itu yang aku katakan di awal tadi itu soal analogi perusahaan. Kalau di PKS tuh mereka punya lagi mekanisme majelis syuro kalau tidak salah tuh. Nah, majelis syuro ke atas. Majelis syuro punya mekanisme lagi rapat, rapat majelis begitu, nggak bisa hanya individu begitu. Kolektif Pak Segap Al-Jufri saja begitu dia. Jadi memang ada mekanisme masing-masing. Karena kalau partai itu kemudian tidak memenuhi itu, nanti kader di bawah mengatakan nggak sah. Karena mekanisme ini nggak dilalui katanya. Itu malah administrasi itu secara keputusan macam-macam lah. Itu makanya kalau ditanya misalnya apa koalisi kami ini dibanding yang lain begitu sudah agak lebih maju lah. Oke, justru lebih maju. Bayangan 20% dibanding koalisinya Mas Saiful Huda dengan Gerindra lebih maju Anda. Bayangan 20% Balik itu. Justru kemajuan koalisi bayangan 20%-nya sudah ada. Calon presidennya udah ada. Tapi yang di sana partainya sudah memenuhi 20%. Sama ini. Ini juga sama ini. Itu makanya aku katakan tadi. Tapi yang ini belum deklarasi itu kan, makanya Bang aku Jansen? katakan tadi. Deklarasilah hari ini 3 partai 20%. Memang boleh. Itu makanya buat aja aturan. KPU. Kalau sudah ada yang deklarasi, mereka diizinkan daftar gitu. Ini nggak bisa juga. Berarti anjurannya Ahaye betul. Itu makanya. Deklarasi dulu yang 20% ini dulu. Iya dong. 20 dulu, karena 20 ini ada pun kandidatnya calon presidennya ada, wakilnya ada, tidak bisa juga kita minta KPU lebih dulu mendaftarkan punya kita begitu. Ini kan beda dengan orang kawin. Kalau kau perempuan aku laki-laki cocok, kita bisa datang ke KUA. KUA itu 5 kali 24 jam dari kerja buka. Ini nggak bisa. Itu. Oke. Nah, menjawab tadi pertanyaan Mas Saiful Huda dari Bang Jansen dari Demokrat. Bagaimana menjelaskan atau ada pandangan apa soal ketika di hari yang sama Pak Jokowi bertemu Pak Surya Paloh, ada kunjungan Nasdem ke Sekber, lalu ada muncul pernyataan Mas Ahaye yang menegaskan kembali dukungan terhadap Mas Anies Baswedan. Ini apa tadi bahasa kita ya, alamiahkah atau memang ada desainnya? Aku pun baru sadar di diskusi ini. Itu dia. Ada 3 momen. Iya, ada 3 momen. Jangan-jangan kalau kita buka lagi Google, bisa ada lagi pertemuan yang lain. Itu 4-5 momen begitu.
Jadi dalam waktu bersama. tapi kalau buat aku sih soal pertemuan antara teman-teman Nasdem dengan apa namanya itu Kesekber Gerindra PKB itu bagian silaturahmi. Kami Partai Demokrat juga melakukan itu kok. Itu makanya di tim kecil itu sebenarnya setiap tindakan partai begitu ya yang berpotensi dalam tanda kutip menimbulkan kecurigaan kedua teman koalisi yang lain itu biasanya dilaporkan kok. Kami ke sana dulu ya. Agenda kami begini-begini. Dan memang apa yang salah Nasdem datang ke Gerindra Saya dan coba tanya ke Mas Saiful PKB, Huda. begitu Kalau dia. dari sisi PKB memang apa yang Anda tahu soal itu? Soal di momen yang sama ada peristiwa-peristiwa yang kebetulan sama juga. Kita Bagus tanyakan ke pertanyaan. Mas Saiful Huda, silakan. Adil. Enggak, saya hanya pengen dapat penjelasan aja dari Johnson. Menurut saya jadi penting pesan dari Mas Ahaye yang disampaikan malam dalam rilis sebelum pertemuan Pak Surya Paloh dengan Istana di hari berikutnya gitu. Itu kan artinya langkah antisipasi dari Mas Ahaye dan teman-teman Demokrat terkait dengan mengirim pesan kepada Pak Surya Paloh kan kira-kira begitu. Dan dinamika ini yang menurut saya ya itu menarik gitu. Dinamika itu cukup menarik menggambarkan apa yang sedang terjadi dalam tim kecil yang sedang diinisiasi oleh teman-teman Demokrat, PKS dan Nasdem. Oke, jadi menurut Itu Anda cermin dan ya Mas Saiful Huda, maaf saya potong. Jadi menurut Anda itu pesannya Mas Ahaye adalah pesan langkah antisipatif kalau kemudian Nasdem masuk ke dalam koalisi Anda atau bagaimana? enggak, itu tadi sudah dijelasin sama Johnson kok. Kita hanya silaturahim. Pertanyaan aja sebenarnya. Saya Kalau menyebutnya Nasdem misalnya. Saya menyebutnya tamu pertama. Tamu pertama Sekber PKB Gerindra. Karena dalam waktu dekat juga akan ada tamu kedua yang akan kami terima di dalam Sekber PKB Gerindra. Oke, gimana Bang Jansen? Apa itu? Apa tadi Anda katakan? Pertanyaan sebenarnya apa tadi? Udah clear lah itu. Oke, sudah clear. Aku tadi Sudah hanya clear. ingin guyon, ya kan. Kalau Nasdem ke sana, Nasdem kan calon presidennya Mas Anies. Memang PKB mau mendukung Mas Anies kan gitu. Atau Gerindra gitulah dia. Jadi karena paket Nasdem itu kan dengan Anies Baswedan kan. Iya, iya. Itu dia. Oke, saya ke Mas Pangi. Mas Pangi, soal koalisi-koalisi yang tadi sebut ini masih rentan. Ini berlaku untuk, kan nanti Anda katakan lebih maju koalisi yang sana dibanding yang sini. Ini apakah berlaku untuk semua embrio-embrio koalisi atau hanya 1-2 saja yang sebetulnya masih sangat rentan atau koalisinya Bang Jansen? Embrio ya. Ya kalau kita mencermati, memang kalau kita akui dalam bangunan koalisi yang paling ada kemajuan itu memang di koalisi kebangkitan ini. Indonesia Raya. Indonesia Raya. Karena memang terpenuhi yang Bang Jansen inginkan ini. Yang ini sudah secara deklarasinya itu kan udah clear, Pak. Bahkan ada kemajuan, ada sekbernya. Kemudian Nasdem juga datang ke sana mengucapkan selamat Anda sudah ada kemajuan kan begitu. Yang terpenuhi apa? 20%-nya itu? Ya 20% di kemajuan 20%. Sementara kami sedang berjuang untuk bisa deklarasi, doakan juga kami supaya bisa deklarasi 20% ini. Karena kan kalau cawapres kan nanti bisa digodok ketika memang ajakan Mas Ahaye itu 20% sudah terpenuhi. Nanti bisa saja pembahasan penggodokan cawapresnya seperti apa, apakah basis wilayah, apakah basis elektabilitas, apa basis partai, apa basis logistik, kan banyak model. Ya. Apakah basis polarisasi isu nasionalis religius dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah Bang Reinhardt ya, 3 partai ini sebetulnya untuk deklarasi sebetulnya nggak susah menurut saya. Tapi apa yang mengganjal di PKS itu yang saya memahami, maksud saya mungkin salah ya. Mungkin yang mengganjal bagi PKS sekarang, kenapa belum mau untuk deklarasi koalisi ini, itu mungkin memang tidak mau tiket kosong. Artinya harus ada kesepakatan seperti apa arah ke depan pembangunan arah bangsa, itu kan narasi belum clear. Seperti apa narasinya Pak Anies, narasinya Nasdem, kan pasti setiap partai itu ada platformnya, ada ideologinya. Nah arah-arah partai ini seperti apa? Mungkin juga itu yang bagi PKS belum clear, sehingga belum berani juga untuk koalisi tanpa syarat gitu. Koalisi bersyarat itu bukan maksudnya PKS harus cawapresnya dari kader mereka, bukan. Mungkin arah intensitas koalisi ini mau dibawa kemana gitu.
Nah itu Bang Jansen pertegas tadi ada distingsi, ada keunikan bahwa ini harus tegas di perubahannya. Di sini harus tegas dari kelanjutannya supaya narasi tentang Partai Republik dengan Demokrat di Amerika itu kan sebuah modernisasi sebuah negara bahwa kelihatan bahwa ini didukung, pajak dinaikkan, pajak diturunkan, ini senjata dibolehkan, ini enggak, ini LGBT ini enggak. Jadi kelihatan banget bedanya. Nah, mungkin itu yang ditunggu PKS, belum punya ada proposal yang jelas dari 3 partai ini. Mau dibawa kemana? Apa betul? Jadi yang lebih rentan menurut Anda koalisi Bang Jansen? Ada kemungkinan rentan di situ karena sebenarnya saya nggak prasangka buruk kepada Partai Demokrat. Siapa yang memulai, siapa yang mengakhiri kan nggak ada juga. Bagusnya Pangi bahas juga kayak IB dong. Kan ada banyak embrio nih. Tapi intensitas mereka, persamaan kepentingan mereka klik. Kenapa? Ketika mereka mengusung Anies Baswedan, itu ada efek kutal efek untuk 3 partai ini. Paling besar memang PKS 18%, Bang Reinhardt. Yang kedua adalah Nasdem 16% dan Partai Demokrat 8%. Tetapi kalau kita lihat kotal efek pada pemilu 2019, Bang Reinhardt, juga tidak terlalu signifikan. Lebih besar suaranya misalnya Pak Jokowi dikumpulkan suaranya pribadi, lebih besar dibanding jumlah suara yang dikumpulkan oleh partai koalisi pengusung. Begitu juga Pak Prabowo. Artinya apa? Kotal efek pada 2019 juga tidak terlalu signifikan, tapi ada. Nah sejauh mana kemudian bahwa sosoknya Pak Anies itu menguntungkan bagi Demokrat, menguntungkan bagi PKS, dan menguntungkan bagi Nasdem. Nah di situ sebetulnya kok susah betul gitu loh, untuk membangun koalisi aja susah. Nah mungkin saja Bang Rehat, ya bisa saja karena memang momentum itu penting. Mengkalkulasi hari baik juga penting. Orang nikah saja mencari hari baik, mungkin ya persangka saya ya. Mengkalkulasi, menghitung ulang momen-momen terbaik misalnya. Atau memang ini bagian dari desain strategi Bang Rehat. Jadi diundur dulu, ditunda dulu. Memang tidak ada kemajuan memang. Nah, kemajuannya hanya saya apresiasi bahwa ada sinyal dari Partai Demokrat clear bahwa resmi mendukung Pak Anies. Itu ada kemajuan. Anda sepakat tidak kalau itu kemudian statementnya Mas Anies itu, Mas AHY itu adalah langkah antisipatif setelah adanya peristiwa-peristiwa pertemuan Pak Jokowi Surya Paloh, kunjungan ke Sekber dan lain-lain? Ya mungkin ini bagian bahwa ada harapan gitu ya, bahwa walaupun Pak Surya Paloh ketemu Pak Jokowi, kemudian Nasdem bertandang ke Sekber hanya untuk mengucapkan terima kasih bahwa kami datang silaturahmi, kemudian mungkin juga mengucapkan ada kemajuan, sementara kami sedang berjuang. Langkah antisipasi bahwa Partai Demokrat supaya ini lem perekatnya tetap kuat, tidak mengalami patahan di tengah jalan, bahwa koalisi ini tetap solid, mungkin sinyal itu iya. Ingin dipertunjukkan oleh AHY bahwa ini lampunya belum redup, ini masih terang. Ini masih ada harapan bahwa ini loh ada kemajuan, Partai Demokrat resmi loh. Ini saya juga kaget. Selama ini menurut saya, ini PKS yang menurut saya Bang Rehat itu justru PKS duluan, tapi enggak. Tapi ini justru Demokrat duluan. Demokrat dulu mengatakan yang sebelumnya agak kesulitan bahwa orang banyak berprasangka Demokrat tidak akan berkoalisi mendukung Anies sebelum ada kesepakatan bahwa cawapresnya AHY. Tapi ini ada langkah maju yang menurut saya di luar cara berpikir kita selama ini. Apakah memang karena rentang peristiwa 2 tadi membuat AHY tiba-tiba, oh enggak, kita resmi nih mendukung. Kalau cawapres terserah Pak Anies, terserah. Yang penting kita menang kan begitu. Saya suka Bang Jansen sudah ketawa-ketawa, artinya ada yang mau disampaikan. Tapi kita break dulu. Saya juga akan tanya Bang Jansen, apakah Demokrat tidak menyiapkan langkah politik yang lain? Berkutat saja di koalisi perubahan ini, atau kemudian juga membuka diri dengan embrio koalisi yang lain? Kami akan segera kembali sesaat lagi. Maju mundur koalisi parpol segmen terakhir di Talk Politik with Reinhardt. Saya lanjutkan dengan 2 narasumber saya di studio. Saya akan ke Bang Jansen. Jadi Demokrat benar-benar setia dengan koalisi perubahan atau masih mungkin keluar dari sana mengingat ini mungkin masih cair juga. Apalagi juga ada manuver-manuver Nasdem yang dibaca spekulasi jadi kemana-mana nih Bang. Saya ini kan wasekjen sekaligus hakim Mahkamah Partai ya. Jadi keputusan terakhir Partai Demokrat itu dalam Rapimnas kemarin tuh, dan itu menjadi pegangan seluruh kader adalah ya kita mengusung tema perubahan perbaikan begitu. Jadi kalau pertanyaan kamu, apakah kita akan di koalisi perubahan ini? Karena baru ini koalisi yang mengusung perubahannya kita pasti di sini. Gitu. Karena keputusan tertinggi di Partai Demokrat
ya di luar Kongres itu adalah Rapimnas. Dan keputusan Rapimnas kemarin mengamanatkan ya itu perubahan dan perbaikan. Oke, dan sekali lagi apakah Mas AHY sekali lagi masih jadi syarat untuk jadi cawapresnya Mas Anies? Begini, kalau saya ditanya ya sebagai kader nih, ya di luar rilis Mas Ketum kemarin, kalau ditanya dua wajah perubahan dan perbaikan di politik Indonesia hari ini, ya Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono. Dan survei juga, ya Mas AHY ini bukan tanpa angka loh. Bahkan di beberapa survei di luar Voxpol, malah Mas AHY itu di atas. Dia punya infrastruktur politik. Kata Mas Anies kemarin kan, ini pendapat saya selaku kader ya, kita butuh calon wakil presiden yang bisa memberikan stabilitas politik. Ya, Mas AHY ini, karena di 2024 besok kalau Mas Anies terpilih jadi presiden, yang sudah dipastikan pasti punya kursi di parlemen itu adalah partainya Mas AHY kan. Kan begitu dia ini. Kalau paketnya itu kan begitu. Jadi kalau soal stabilitas, punya infrastruktur politik, juga punya elektabilitas begitu, terus wajahnya itu adalah wajah perubahan dan perbaikan, ya menurut saya ketua umum saya ini bukan Jadi juga Anies AHY cocok begitu ya? Ini koalisi pribadi perubahan saya ya. Itu makanya walaupun kita serahkan kepada Mas Anies, jangan sampai salah milih. Itu jangan sampai salah milih. Jikapun beliau milih begitu yang mana kan gitu dia. Itu makanya tadi yang disampaikan oleh Dr. Kandidat Panggi tadi sudah pas. Ini equal sekarang, tetapi nggak boleh juga calon presiden ini ya memilih sembarang hatinya kan begitu. Ya tentu kan kita lihat angka-angka lah. Itu karena politik kita ini kan sudah bisa didekati dengan angka-angka hari ini. Apalagi di Indonesia yang sangat luas ini tuh. 270 juta nih. Kalau DPT aja 200. Berarti 1% elektabilitas itu ekuivalennya itu hampir 2 juta orang tuh. Itu. Ini nggak bisa kita raba-raba dengan feeling. Ya disurvei. Itu makanya kalau nanti misalnya koalisi perubahan ini jadi begitu. Masih ada kata kalau jadi nih. Agar wasitnya adil, agar ketemu wasit yang adil, ya kita pakai survei jangan-jangan. Ya, nanti bisa kita usulkan ke tim kecil lah. Oke, kita paketkan dengan ini, panggillah Pak Panggi, tolong dulu survei. Nama ini, paket ini, muter. Respondennya buat agak lebar ya, 2.200, 2.800 gitu surnasnya, survei nasional. Oh, nggak terlalu tinggi dengan yang ini kan gitu aja. Itu. Dan kalau itu bukan Mas AHY, Anda terima, Demokrat terima? Yang penting temanya perubahan perbaikan ya. Jadi kalau individunya saya pribadi ingin Mas AHY. Karena kan banyak nih kabarnya Anies Kofifa, Anies Sandika Perkasa itu yang diinginkan oleh partainya Nasdem kalau saya tidak salah ya Bang Jansen. Lah itu makanya kalau individunya tadi saya ingin Mas AHY. Karena ketua umum saya ini adalah wajah perubahan Indonesia hari ini begitu. Bahkan beliau beberapa tahun terakhir ini adalah salah satu figur politik yang paling berani kemudian bicara soal ketidakadilan, injustice misalnya dan lain-lain begitu. Jadi di ruang publik itu dianggap gambaran tokoh oposisi. Nah, tetapi ya jika pun tidak beliau misalnya temanya ini harus perubahan. Itu dia kan ada dua di sini individu dan tema kan. Kalau Mas AHY dengan Mas Anies itu tanpa perlu kita bicara tema pun sudah pasti mereknya perubahan. Plus minusnya Pak Nerhat ketika Anies ngambil AHY dengan Kofifa itu ada. Kalau misalnya plusnya tadi infrastruktur politik ada Mas AHY, elektabilitas ada. Kemudian dari segi stabilitas beliau juga memenuhi. Nah, tetapi jangan lupa juga misalnya kalau kita anggaplah Kofifa atau yang lain ya. Kofifa misalnya dia punya basis kan Indonesia ini Jawa adalah kunci kan, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, basis karena Kofifa itu adalah Jawa Tengah, Jawa Timur itu juga kuat, beliau gubernur, ada NU-nya, ada muslimannya, itu mungkin juga bisa menjadi pertimbangan. Tetapi memang dari dua wakil presiden yang tadi itu kadang-kadang hitung-hitungannya bisa macam-macam, tapi memang nggak bisa asumsi persepsi like or dislike, harus ilmiah. Makanya tadi Bang Jansen kan bilang kalau ilmiah ya kita terima kan begitu. Kalau itu penjelasannya masuk akal. Tapi kalau kemudian kami juga punya elektabilitas, kami juga punya yang lain, ya kami punya hak juga untuk mengusung AHY sebagai dan wajah capres. koalisi perubahan tadi itu. Nah, wajah koalisi perubahannya kalau distingsinya lebih menonjol memang AHY ketimbang Khofifah misalnya. Karena kelihatan itu tokoh oposisinya wajahnya. Tapi kalau Khofifah kan punya nilai tambah lagi. Jadi anggaplah misalnya cawapres paling ideal bagi Anies sekarang adalah AHY, Khofifah atau Sandiaga Uno, nggak mungkin juga Ridwan Kamil, nggak mungkin. Andika Perkasa misalnya. Andika paling ya, kalau paling ya. Tapi itu akan ada plus minusnya. Sampai sekarang juga menurut saya itu kontemplasinya Pak Anies itu belum selesai.
Iya. Iya. Gimana Bang Jansen? Belum selesai kontemplasinya Pak Anies. Tapi begini, artinya Anda melihat nama-nama lain yang muncul yang digadang-gadang ke Mas Anies, itu belum menunjukkan koalisi perubahan, belum menunjukkan wajah perubahan seperti wajah dari Ketua Umum Anda? Saya kira survei juga ya, kalau kita kembali ke ilmiah ini tadi ya, susah kita kalau pakai kemudian pokoknya begitu, feeling saya begitu, ilmiah saja begitu. Memang dua nama teratas, kalau kita bicara, yang kontras dengan pemerintahan hari ini begitulah ya, wajahnya itu perubahan begitu, memang Anies AHY begitu, 2A ini, A plus ini, A kuadrat ini memang. Jadi kalau ada nama yang lain begitu, saya tidak tahu kalau ada survei terbaru begitu. Wajah ini juga adalah wajah bagian dari perubahan begitu misalnya. Kebetulan dua-duanya ini memang punya elektabilitas. Walaupun sekali lagi ya, saya ini kan kader partai tentu patuh dengan putusan Ketua Umum saya. Ketua Umum mengatakan untuk kandidat calon wakil presiden itu kita serahkan kepada bakal calon wakil presidennya gitu. Kita harus pakai istilah itu sekarang, baca wapres. Kalau kita pakai capres disemprit KPU lagi nanti acara ini. Baca wapres itu. Baca pres dan baca wapres. Nah itu dia, walaupun publik sulit memahami ini. Bang, ada pertemuan di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta. Ya, ada sekjen Anda di sana. Pertemuan ini lokasinya agak berbeda ini. Artinya saya kurang tahu ini apakah memang ada yang mendesak atau apa yang ingin atau ada isu apa yang sebetulnya perlu disampaikan oleh koalisi perubahan ini? Kalau soal pastinya karena ini kan elit partai, 3 partai sekaligus ini adalah bagian dari tim kecil itu ya. Nanti kita dengar. Tetapi yang saya tahu Majelis Syuro Partai PKS itu pulang dari Turki begitulah. Itu makanya kemudian jumpa di bandara begitu. Ya sekaligus itu tadi untuk menjawab pertanyaan dalam bentuk kegelisahan dari Pak Reinhardt ini tadi, ini solid enggak Bang Jansen, solid enggak perubahan ini, kan begitu dia. Kan harus dijawab nih. Kadang media ini juga yang membuat hal yang enggak perlu kita jawab, jadi terpaksa kita jawab. Ya ini caranya. Itu. Iya. Karena begini Bang, di satu sisi ada tim kecil, tapi di sisi yang lain elit-elit partai dalam koalisi perubahan ini juga tampaknya saling tidak satu kata, ya kan Bang Panggi. Jadi itu yang kemudian menimbulkan pertanyaan. Ini sebetulnya koalisi ini sudah sama atau belum? Kira-kira begitu itu yang. Begini. Kita juga harus menghormati soal kebebasan berpendapat ya. Kalau saya berpendapat, Pak Ahmad Ali berpendapat, atau siapalah dari PKS berpendapat, itu bagian dari kebebasan berpendapat. Tetapi itu bukan jadi rujukan pegangan. Soal sikap dan keputusan partai begitu. Kalau soal sikap dan keputusan partai ya ketua umum atau minimum sekjen lah. Itu. Bahkan kalau soal pilpres begini begitu, bukan ada RT. Kalau untuk ke kita begitu ya kita harus lewat mekanisme majelis tinggi partai, konsultasi lain semua segala macam begitu dia. Jadi kalau soal dinamika di luar itu bagian dari kebebasan berpendapat masing-masing kader ya. Tapi apakah itu jadi rujukan sikap dan posisi partai terhadap keputusan tertentu? Ya tidak dong. Karena yang berhak mewakili partai keluar dan ke dalam itu ya ketua umum dan sekretaris jenderal kan begitu. Oke, baik. Bang Panggi terakhir. Ada koalisi perubahan KIB, ada koalisinya Gerindra dan juga PKB. Kita belum bicara PDIP ya, karena masih sendiri begitu. Dari kacamata Anda, ini kan sudah tahun 2023, artinya di tahun ini artinya harus pasti juga koalisi ini. Apakah masih mungkin ada bursa transfer kah, saling tukar kah, atau apa di antara partai-partai ini? Atau ini sebetulnya sudah tinggal jalan saja? Ya, kalau kita lihat di 2023 memang waktu momentum yang paling tepat untuk mengkalkulasi, menghitung ulang secara matematika politik, mana teman koalisi yang kira-kira bisa dianggap bisa memenangkan. Mana yang kira-kira ini cocok chemistry-nya. Karena kan kalau koalisi kan nggak bisa kawin paksa juga. Sama dengan cawapres tadi, Pak Anies juga nggak bisa kawin paksa, cawapresnya ideal, pokok E gitu, Demokrat begini, pokok E, PKS begini kan nggak bisa. Nah artinya koalisi pun juga harus chemistry-nya harus ada. Jadi mestinya Bang Reinhardt 2023 ini harus ada kemajuan lagi. Kemajuan itu PT 20% ini terpenuhi. Ya. Nah ini saya lihat kan memang
apakah ini dari model politik last minute, politik injury time, ini masih ke bawah-bawah tradisi habitus seperti ini. Jadi akhirnya sebetulnya kan bagusnya politik itu lebih cepat, lebih baik sebenarnya, saya setuju itu. Jadi cepat mensosialisasikan capresnya, cepat untuk bergerak, cepat untuk... Tapi kan terbentur aturan juga tadi kata Bang Jansen kan? Iya Aturan. enggak, tapi kan lebih dicerdaskan masyarakat jauh-jauh hari memang lebih bagus. pengamat penting juga tuh. Mencerdaskan masyarakat. KPU kita ini agak keras ini dia. Jadi apa yang salah dengan Anies muter-muter tuh? Itu dia dan lain-lain itu dia. Justru yang bahaya kalau yang politik last minute injury time, jadi keterbatasan waktu untuk mensosialisasikan apa namanya visi kecapresan, agenda, bagaimana mereka punya ide mengatasi persoalan kebangsaan kan. Jadi jauh hari kan lebih cepat, lebih Oke, nggak ada jadi masalah. mau Anda katakan ke Bang Jansen dan juga koalisinya perubahan ini apa? Segeralah deklarasi. Tapi sebelum itu, ini penting juga disampaikan oleh Dr. Kandidat Pang ini, untuk KPU begitu, kalaulah misalnya seperti harapan publik ini, koalisi terbentuk, calon presiden, wakil presiden yang sudah ada, nggak bisa diajak mutar. Itu gimana? Kalau nunggu pendaftaran, nggak ada guna. Artinya itu membuat Bang Jansen mungkin ya Nasdem, tapi kan udah deklarasi. Maksudku jangan sampai ini dijadikan alasan partai-partai. Untuk apa kami cepat-cepat? Iya, iya, Sedangkan iya. publik butuh cepat-cepat. Ini berarti Ya, harus ya, ya. diperbaiki Oke. ke Iya depannya. Jadi harus ada waktu Jadi jeda. ada invention ini, penemuan baru di acara kita ini ada nih. Semoga dilihat KPU lah ini. Itu loh, komisioner Supaya KPU ada pusat. gunanya, ada hikmahnya untuk deklarasi jauh-jauh hari. Iya betul. Karena ada aturan main yang rutenya diatur lagi. Karena begini, yang jauh-jauh hari malah kena kartu kuning atau kartu merah gitu. Malah yang benar yang detik-detik akhir. Oke. Ini kan salah. Berarti kan nggak bisa menyalahkan PKS sampai sekarang. Karena dia nggak kebentur aturan juga. Iya, iya, Masih iya. ada waktu yang cukup lama. Bahkan Tapi kan KPU juga punya aturan ada masa kampanyenya kan, ada masa yang sudah ditetapkan berapa lama yang sudah diputuskan. Kalau kemudian dari sekarang artinya masa itu menjadi Makanya deklarasilah kita besok, kumpullah 20% ada kandidat, capres, cawapresnya begitu. Diajak muter lah. Ngapain kok muter-muter tuh katanya itu dia. Daftar aja belum. Karena kalau ikut agenda KPU, jadwal KPU, yakinlah tidak akan bisa calon presiden itu mengunjungi Indonesia. Ya, ya, Untuk oke. menyapa, menyalami, face to face, salaman dengan masyarakat nggak Oke, bisa. Karena oke. itu Indonesia ini kan luas banget Oke. wilayahnya. Jadi memang aturan KPU yang sekarang di satu sisi kita mendorong partai politik untuk cepat deklarasi, capres maupun koalisinya, tetapi aturan KPU juga yang Oke. Bang Jansen nggak Jadi di luar soal aturan KPU tadi, menurut Anda mengapa perlu koalisinya Bang Jansen ini segera mendeklarasikan koalisinya? Itu yang perlu kita kejar juga Bang Panggi. Ya kalau itu di luar agenda rekapitulasi Ya. agendanya jadwal KPU ya. Kenapa ini penting untuk deklarasi? Ya pertama kalau mazhab saya penting itu adalah supaya memang ada kepastian juga bagi. Artinya jangan ada yang terasa ditinggalkan. Kalau PKS telat sedikit ada partai lain yang masuk misalnya PKS dianggap nggak penting nilainya loh. Tapi kalau tiga ini sudah mendeklarasi kan berarti mereka adalah partai pengusung. Ya, ya. Jadi mereka sudah punya nilai. Kalaupun ada yang nanti gabung, Anda tidak pengusung utama. Yang pengusung utama tiga ini big bone, ini tulang punggung. Nah, ketika nanti resapel, ketika nanti ganti-ganti kabinet, tunggu dulu. Kita ini partai pengusung, Ya, ya. ada hak pengusung. Ada nilai tambahnya begitu ya? Ada hak prerogatif presiden. Tapi yang tiga partai ini clear dari awal mengusung Pak Anies, gitu loh. Jadi memang ada hak prerogatif Bang Jansen, Bang Rehat. Tapi ada hak mengusung. Hak pengusung itulah yang harusnya dijaga. Makanya kalau presiden besok Pak Anies atau Pak Ganjar atau siapapun terpilih, ya nggak bisa semena-mena untuk resapel walaupun hak prerogatif. Karena tiga partai inilah yang mendudukkan di awal. Maka kalau agak lama-lama, agak khawatir juga saya dengan PKS. Tiba-tiba ada aja nyelinap nih, masuk nyelonong kan. Dan dianggap PKS nggak penting lagi. Sementara PKS gabung ke sini sulit, ke sini sulit, serba sulit. Ya, ya. Merasa yang dialami oleh Partai Demokrat. Oke. Antara penting dengan nggak penting, deserti antara ada dan tiada. Oke. Mau gabung ke sini repot, mau ke sini nggak masuk ke sini kena pelit aturan. Karena kalau Ya. nggak dukung salah satu calon presiden langsung keluar. Langsung gelanggang. keluar, oke. Langsung keluar. Itu resiko. Nah, sesuai dengan judulnya, maju mundur koalisi parpol. Jadi kapan kira-kira itu akan dideklarasikan? Ada yang menyebutkan di internal katanya sebelum Februari lah dan lain sebagainya. Dari Demokrat maunya sebetulnya bagaimana Bang? Terakhir. Kalau sesuai tema Pak Renat tadi, kalau mundur sih udah enggak ini. Oke, Ini kalau tinggal mundur sudah tidak majunya ya. aja. Oke, siap. Ini tinggal majunya aja begitu. Tinggal kalau soal deklarasi begitu, kita carilah nanti waktu yang pas. Semoga pertemuan atau konferensi pers begitu tiga partai di Bandara. Bandara ini. Jakarta sore hari ini begitu. Angin segar.
kalau anginnya udah segar. gitu ya. Kalau angin udah segar ini, kalau angin sudah segar begitu. Tinggal kapan angin segar ini kita hembuskan begitu menjadi satu kesatuan angin gitulah dia ya. Jadi 3 partai begitu. Jadi kita tunggulah. Oke. Itu. Tapi yang pasti Demokrat, ya PKS dan Nasdem ini solid. Itu. Jadi ini menjawab pertanyaan sejak awal ya Bang Jansen ya, bahwa koalisi 3 partai koalisi perubahan ini solid apapun yang terjadi peristiwa politik belakangan ini. Minimal kalau ditanya per saat ini, karena kalau masa depan kan susah kita raba begitu ya. Kalau masa depan kan sifatnya prediktif begitu. Dengan pertemuan sore ini di Soekarno-Hatta itu membuktikan 3 partai masih solid. Itu Jadi dalam hukum itu ada fakta-fakta. Inilah yang tidak bisa kita bantah begitu. Fakta-fakta membuktikan Soliditas. 3 partai ini sampai per hari ini masih solid begitu. Kalau soal masa depan, ya kita lihatlah nanti perkembangannya. Kita akan lihat bagaimana dinamika politik ke depan dan juga koalisi partai politik ini. Apakah solid koalisi perubahan betul-betul terjawab nanti dengan deklarasi, atau kemudian juga dengan koalisi-koalisi yang lain. Apakah akan ada yang baru atau sudah mulai terlihat peta politik koalisi di Pilpres 2024 saat ini atau belum. Nanti kita akan tunggu seperti apa momen politiknya. Tapi demikian Talk Politik with Reinhardt malam hari ini. Terima kasih banyak Bang Jansen, terima kasih banyak Bang Pagi dan juga Mas Saiful Huda tadi bergabung lewat sambungan Zoom. Saya Reinhardt Sirait pamit, terima kasih. Selamat malam.